Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa lagi datang dan memasuki salah satu hutan. Ini hutan tidak jauh dari tempat saya ya, masih di sekitar Banyumas. Tapi setelah saya masuk, saya langsung disambut oleh beberapa energi. Dan alhamdulillah ya, saya akan wujudkan jika makhluk itu memang benar-benar ingin mewujudkannya. Langsung saja kita coba lihat apakah ada pergerakan ataupun apa di hutan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya soibul wilayah, ya Banu Amaliko, ya Banu Torayun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wa ta'ala billah. Apa itu teman-teman? Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah. Baik teman-teman, saya disambut oleh apa ini, kobaran api seperti ini. Dan saya lihat jelas ada. Nah, nampak sekali. Benar teman-teman. Nanti dulu. Cukup jauh juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba makhluk ini menyerang saya. Baiklah, mohon maaf jika saya mengganggu dirimu Tuhan. Mengapa kau menghadang saya? Wah, tidak. Allahu Akbar. Ya, nama saya Dangik Tuhan. Ada perlu apakah sehingga dirimu mengagetkan diriku ini? Apa ini teman-teman? Seperti genderuwo ini. Subhanallah, matanya satu. Baiklah jika seperti itu, silahkan kau masuk saja ke jasad saya atau raga saya ini, agar kita bisa berbincang-bincang sesuai yang kamu inginkan. Nanti dulu saya persiapkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, sebentar. Saya masih kaget dengan serangan dari dirimu. Oh, bersiap. Allahu Akbar. Mengapa dirimu tiba-tiba mengagetkanku dengan sebuah serangan seperti itu? Saya hanya ingin memberitahumu sedikit tentang kekuatanku. Ya, kau memang makhluk yang kuat, Tuhan. Sebelumnya, siapa sebenarnya dirimu? Dan ada tujuan apa sehingga dirimu menghadang diriku ini? Perkenalkan, nama saya Antaringin. Saya sengaja menghadang dirimu karena saya sudah tahu akan ada manusia yang memasuki hutan ini. Dan saya hanya ingin sedikit berbincang ataupun berdebat dengan dirimu. Baiklah, Tuan Antaringin ya. Sebenarnya apa yang ingin jenengan debatkan dengan diriku ini, Tuan? Baiklah, berarti kau sudah siap dengan apa yang ingin saya lontarkan. Ya, saya sudah siap. Dan insya Allah akan saya jawab jika memang itu saya mengetahui jawabannya. Silahkan Tuhan. Baiklah, mari kita mulai. Saya akan membuktikan bahwasanya kejahatan adalah jalan yang lebih efektif daripada sebuah kebaikan. Allahu Akbar. Begini Tuhan,
saya tidak percaya bahwa kejahatan dapat mengalahkan kebaikan. Karena pada hakikatnya ada kebaikan akan selalu menang dalam akhirnya. Berarti kau masih percaya pada kebaikan. Jika seperti itu, saya akan membuktikan bahwa kejahatan dapat menghancurkan kebaikan. Kebaikan hanya akan membuat dirimu lemah dan tidak berdaya. Dengan kejahatan, dirimu dapat memiliki kekuatan dan kontrol atas orang lain. Wah, waduh. Ya Allah. Begini Tuhan, kebaikan tidak membuat kita lemah, tapi malah justru membuat kita kuat. Kita dapat memiliki kekuatan dan kontrol atas diri kita sendiri dan tidak perlu mengontrol untuk orang lain. Di sini, dirimu masih tidak mengerti. Kebaikan hanya akan membuat dirimu menjadi korban kejahatan orang lain. Dengan kejahatan, dirimu dapat menjadi yang kuat dan tidak dapat dikalahkan. Justru dirimu salah di sini, Tuan Antaringin. Kebaikan tidak membuat kita menjadi korban, tapi membuat kita menjadi pemenang. Kita dapat memiliki kekuatan dan kontrol atas diri kita sendiri dan tidak perlu menjadi korban kejahatan bagi orang lain. Dirimu tidak akan pernah mengerti. Saya akan membuktikan bahwa kejahatan adalah jalan yang lebih baik dari kebaikan. Kau rasakan ini? Bahwa tidak. Silahkan Tuhan. Jika memang kau ingin membuktikan itu. Kenapa dirimu tidak merasakan serangan dari diriku? Tidak. Sudah saya katakan Tuhan, bahwa kejahatan yang kau lakukan itu adalah salah. Dan kau tidak akan pernah bisa membuktikan bahwasanya kejahatan lebih baik daripada kebaikan. Karena di sini, dengarkan ini Tuhan, kekuatan sejati bukanlah dari kekuatan fisik, tapi dari kekuatan hati. Apa yang kau katakan? Saya heran dengan dirimu. Kenapa harus heran? Saya sudah katakan dari awal bahwasannya kejahatan akan selalu kalah Tuhan. Walaupun kejahatan itu berlangsung lama, di ujung sebuah kejahatan pasti kebaikan dan kebenaranlah yang akan menang. Baiklah jika seperti itu. Mari kita lanjutkan. Sekarang saya ingin mendengar jawaban dari dirimu. Baiklah, silahkan. Apa yang ingin kau debatkan dengan diriku ini? Sekarang kau bisa menjelaskan kepada diriku apa itu halal dan haram. Jika kau tidak bisa menjelaskan, maka saya pastikan dirimu tidak akan bisa memasuki hutan ini. Baik Tuhan, mungkin akan saya jawab. Akan tetapi mohon maaf sebelumnya. Saya menjawab atas dasar yang saya mengerti dan saya pahami.
Apabila saya salah, mohon maaf. Baiklah, begini, halal dan haram adalah konsep yang tidak relevan dalam kehidupan modern. Manusia bebas untuk memilih apa yang mereka inginkan tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang kuno. Begini, halal dan haram adalah sesuatu konsep yang sangat penting justru dalam kehidupan manusia terutama. Dengan memahami apa yang halal dan apa yang haram, kita dapat menjaga diri kita dari kesalahan dan dosa Tuhan. Kesalahan dan dosa. Apa yang kau maksud dengan itu? Manusia tidak perlu takut akan kesalahan dan dosa, karena itu hanya konsep yang diciptakan oleh agama untuk mengontrol manusia. Dirimu salah, Tuhan. Kesalahan dan dosa adalah konsep yang sangat nyata dan dapat menyebabkan kerusakan pada diri kita dan orang lain. Dengan memahami apa yang halal dan apa yang haram, kita dapat menjaga diri kita dari kesalahan dan dosa dan menjadi manusia yang lebih baik, Tuhan. Saya sedikit tidak puas dengan jawabanmu. Saya tidak percaya bahwa dirimu dapat menjaga dirimu dari kesalahan dan dosa hanya dengan memahami apa yang halal dan apa yang haram. Di sini saya akan membuktikan bahwa halal dan haram tidaklah relevan dalam kehidupan modern. Begini contohnya. Bayangkan, dirimu sedang berada di sebuah pulau yang terisolasi dan tidak memiliki jalan untuk mencari makanan halal. Apakah dirimu akan memilih untuk mati kelaparan atau memilih untuk memakan makanan yang haram untuk bertahan hidup? Wah, tidak. Begini Tuhan, ini menurut saya dalam situasi seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dispensasi untuk memakan makanan yang haram demi bertahan hidup. Namun itu tidak berarti bahwa halal dan haram tidak relevan dalam kehidupan ini. Halal dan haram masih sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus selalu berusaha untuk memilih yang halal dan menghindari yang haram, Tuhan. Saya tidak percaya bahwa Allah akan memberikan keringanan untuk memakan makanan yang haram. Saya akan membuktikan bahwa halal dan haram hanya merupakan ciptaan oleh manusia untuk mengontrol orang lain. Sudah saya katakan bahwasanya jenengan itu salah, Tuan Antaringin. Halal dan haram tidak hanya merupakan sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia, tapi juga merupakan suatu konsep yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Saya tidak percaya bahwa Allah telah menetapkan halal dan haram dalam Al-Quran dan hadis. Baiklah Tuhan, saya akan buktikan juga di sini bahwa halal dan haram telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis. Begini Tuhan, saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 172 yang berarti
Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang kami berikan kepada dirimu. Tuh, itu loh salah satu contoh ayat dalam sebuah surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan halal dan haram dalam Al-Quran. Saya tidak percaya bahwa ayat itu menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan halal dan haram. Tidak bila begini Tuhan, bagaimana saya menjelaskan? Ada satu lagi nih, saya ingat. Ini dari sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwasanya ayat itu yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan beberapa hal, yaitu darah daging babi dan apa yang telah disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menetapkan halal dan haram dalam sebuah hadis. Tuhan, aku masih tidak percaya. Apa yang harus saya katakan? Jika dirimu tidak percaya, itulah bukti. Itu bukti bahwasanya apa yang kau tanyakan tadi sudah tertera pada sebuah Quran dan hadis Tuhan. Jadi jika kau ingin berdebat tentang ini, maka harusnya dirimulah yang kalah dalam perdebatan ini. Di sini saya tidak ingin membuat dirimu ragu-ragu, tapi saya ingin membuat dirimu memahami bahwa halal dan haram adalah sebuah konsep yang sangatlah penting dalam kehidupan kita, Tuhan. Baiklah, sedikit demi sedikit saya mulai mengerti dan memahami, tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan dari diriku. Selain pertanyaan tadi, apakah halal dan haram hanya berlaku untuk sebuah makanan saja? Tidak, Tuhan. Halal dan haram tidak hanya berlaku untuk makanan saja, tapi juga untuk semua aspek kehidupan kita, seperti ucapan, tindakan, dan pikiran kita. Baiklah, ternyata banyak juga. Saya ingin memahami, tapi di sini pertanyaan saya, bagaimana kita dapat mengetahui apa yang halal dan apa yang haram? Baiklah Tuhan, itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat baik bagi diriku. Menurut saya juga, di sini kita dapat mengetahui apa yang halal dan apa yang haram dengan membaca Al-Quran, hadis, dan dengan meminta nasihat dari orang-orang yang berilmu, Tuhan. Baiklah, terima kasih atas penjelasanmu. Tapi saya akan bertanya lagi. Ini mengenai tentang sholat. Baiklah Tuhan, silahkan. Apa yang ingin kau bahas tentang sholat? Mengapa sholat itu penting dalam Islam? Allahu Akbar. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting. Sholat adalah cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon ampun, untuk meminta petunjuk, dan untuk menunjukkan rasa syukur kita kepadanya. Saya mengerti, tapi
Mengapa sholat harus dilakukan 5 kali sehari? Apakah itu tidak terlalu banyak? 5 kali sholat sehari adalah jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu tidak hanya tentang berdoa, Tuhan, tapi juga tentang membersihkan jiwa kita, tentang meningkatkan kesadaran kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentang memperkuat iman kita. Akan tetapi, apa yang terjadi jika seseorang tidak melakukan sholat? Apakah mereka akan dihukum oleh Allah? Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jika seseorang tidak melakukan sholat, maka mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk memohon ampun serta meminta petunjuk. Namun di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum mereka secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, Tuhan. Namun, apa yang dikatakan Islam? Karena saya pernah mendengar tentang surga dan neraka. Dalam Islam, surga dan neraka adalah 2 tempat yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para manusia setelah mereka meninggalkan dunia ini. Surga adalah tempat yang indah dan damai, di mana orang-orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, neraka adalah tempat yang sangat menyakitkan dan mengerikan tentunya, di mana orang-orang yang tidak beriman dan berbuat jahat akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, apa yang menentukan apakah seseorang akan masuk ke dalam surga atau neraka? Dalam Islam, apa yang menentukan apakah seseorang akan masuk surga atau neraka adalah amal perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Orang-orang yang beriman, orang yang berbuat baik dan menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kesempatan untuk masuk surga. Sementara itu, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berbuat jahat dan tidak menjalankan perintah akan memiliki kesempatan untuk masuk neraka. Tapi, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak tahu tentang Islam atau tidak memiliki kesempatan untuk beriman? Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Adil dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan nasib orang-orang yang tidak tahu tentang Islam atau tidak memiliki kesempatan untuk beriman berdasarkan keadilan dan kebijaksanaannya. Lantas, apa yang terjadi dengan orang-orang yang telah melakukan dosa besar seperti membunuh atau berzina? Orang-orang yang telah melakukan dosa besar dapat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun Tuhan dan Maha Penyayang, dan Dia akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang benar-benar menyesali dan memohon ampun. Terus, apa yang terjadi jika seseorang tidak memohon ampun dan terus melakukan dosa?
Orang-orang yang tidak memohon ampun dan terus melakukan dosa akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman itu dapat berupa azab di dunia ataupun azab di akhirat nanti, Tuhan. Tapi apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah? Kita semua dapat melakukan beberapa hal untuk menghindari dosa dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus memiliki iman yang kuat dan memahami ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, kita harus melakukan amal perbuatan yang baik dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali dosa-dosa kita, Tuhan. Namun, apa yang terjadi jika seseorang telah melakukan semua yang kau sebutkan tadi, tapi masih melakukan dosa? Kita semua adalah manusia yang lemah dan dapat melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kita harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa yang terjadi jika seseorang tidak dapat mengontrol dirinya dan terus melakukan dosa? Allahu Akbar. Kita harus terus berusaha, Tuhan. Kita harus mengontrol diri kita dan tidak melakukan dosa. Tapi jika kita tidak dapat mengontrol diri kita, maka kita harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Tapi apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang lain yang sedang berjuang dengan dosa? Ini pertanyaan malah berjuang tentang dosa maksudmu. Begini saja, Tuhan, kita harus saling membantu memang, dan kita harus mendukung satu sama lain untuk menjadi yang lebih baik. Kita dapat membantu makhluk lain dengan memberikan nasihat yang baik dan mendengarkan mereka. Dan yang terpenting adalah berdoa untuk mereka. Itu saja, Tuhan. Satu hal lagi. Apa yang terjadi jika seseorang telah melakukan dosa yang sangat besar dan tidak memohon ampun kepada Allah? Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan tertentu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Berarti kita harus selalu berdoa dan memohon ampun. Benar sekali, Tuhan. Baiklah. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita tidak melakukan dosa-dosa yang besar? Ya, kita harus selalu berusaha terus-menerus untuk meningkatkan iman kita dan untuk memahami ajaran-ajaran tentang Islam. Kita juga harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya katakan dari tadi, Tuhan. Saya rasa saya mulai melihat kebenaran dalam ajaran Islam. Allahu Akbar. Berarti dari kemarin jenengan kemana, Tuhan? Aduh, parah jenengan ini. Saya ingin bertanya tentang surga. Apakah di dalam surga
semua permintaan akan dikabulkan. Begini Tuhan, surga adalah tempat yang sangat indah dan damai. Dalam surga semua permintaan orang-orang yang beriman akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan syarat bahwa permintaan tersebut tidak bertentangan dengan keadilan dan kebenaran. Tapi apa yang terjadi jika orang itu meminta sesuatu yang tidak baik atau tidak benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha bijaksana dan maha adil. Jika orang itu meminta sesuatu yang tidak baik atau tidak benar, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Sebaliknya, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih benar untuk orang tersebut, Tuhan. Lantas, apa yang terjadi jika orang itu meminta sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal? Itu sebenarnya pertanyaannya hampir sama dengan yang tadi. Begini, Allah adalah maha kuasa dan maha bijaksana. Jika orang meminta sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih benar untuk orang tersebut. Atau Allah akan memberikan petunjuk dan bimbingan untuk orang tersebut agar dapat memahami apa yang sebenarnya baik dan benar, Tuhan. Hampir sama pertanyaanmu dengan yang tadi. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya tentang agama Islam. Mengapa Allah tidak menciptakan agama Islam saja? Mengapa banyak kepercayaan yang lain? Kamu itu makhluk yang murtad itu bagaimana ini? Saya jelaskan sedikit demi sedikit, Tuhan. Gusti Allah adalah maha bijaksana dan maha kuasa. Allah menciptakan manusia dengan kebebasan untuk memilih dan berkehendak. Oleh karena itu, Allah tidak memaksakan manusia untuk mengikuti agama Islam saja, Tuhan. Ya, saya paham. Tapi, mengapa Allah tidak menghancurkan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang tidak benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghancurkan kepercayaan-kepercayaan lain, karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada para manusia untuk memilih dan berkehendak. Selain itu, Allah juga ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk memahami dan mengenal kebenaran, Tuhan. Lantas apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam? Orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam tidak akan dihukum oleh Allah hanya karena mereka tidak mengikuti agama Islam. Perlu dicatat ini. Namun, orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di akhirat. Orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam akan dipertimbangkan berdasarkan perilaku mereka di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha mengetahui. Lantas apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam di akhirat? Orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam di akhirat akan diadili juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan amal perbuatan mereka di dunia. Tuhan antaringin, jika mereka telah melakukan kebaikan dan kebenaran, maka mereka akan diberikan ganjaran yang sesuai. Namun jika mereka telah melakukan kejahatan dan kesalahan, maka mereka akan diberikan hukuman yang sesuai juga. Tapi
apa yang terjadi dengan orang yang tidak mengikuti agama Islam karena mereka tidak tahu atau tidak memahami. Ya Allah, mungkin jawaban saya sama dengan yang tadi, hampir sama ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam karena mereka tidak tahu atau tidak memahami. Namun, Allah akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami dan mengenal kebenaran, Tuhan. Ya, saya paham. Tapi saya pernah mendengar mengapa orang baik belum tentu masuk surga dan orang jahat bisa saja masuk ke dalam surga. Kau bisa jelaskan kepadaku mengapa hal itu bisa terjadi? Begini Tuhan, kebaikan dan kejahatan seseorang tidak menentukan secara langsung apakah mereka akan masuk ke dalam surga atau neraka. Yang menentukan adalah iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan iman dan takwa? Allahu Akbar. Sabar teman-teman. Ini malah justru saya senang ini. Saya senang karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Tapi mohon maaf teman-teman jika jawaban saya mungkin berbeda ataupun sulit dipahami bagi jenengan. Saya mohon maaf. Kau berbicara kepada diriku atau kepada siapa? Manusia, kau ini aneh sekali. Ya Tuhan, mohon maaf karena saya ini juga ingin berinteraksi ataupun menyapa sedulur-sedulur saya, Tuhan. Di mana sedulur-sedulurmu? Mereka berada jauh dari sini, tapi dengan pertemuan kita, mereka dapat menyaksikan dan dapat mendengarkan apa yang kita bicarakan. Wow, kau cukup hebat. Mana mungkin kita bertemu berdua di sini. Tapi banyak sedulurmu yang menyaksikan bahkan mengetahui percakapan kita. Saya rasa tidaklah mungkin. Allahu Akbar. Ya terserah jenengan. Saya jelaskan pun mungkin jenengan ya malah nanti tambah pusing ataupun tidak percaya. Baik, kita lanjut saja tentang pertanyaanmu tadi tentang iman dan takwa ya Tuhan. Iman adalah kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajarannya. Dan takwa adalah ketakwaan kepada Allah, yaitu melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya Tuhan. Baiklah, mungkin ada lagi pertanyaan dari saya. Ini mengenai Islam juga. Sekarang saya ingin bertanya tentang Dajjal. Siapa sebenarnya Dajjal dan apa yang akan dilakukannya? Mohon maaf Tuhan, saya rasa jenengan pun makhluk yang mengetahui banyak. Bahkan mungkin jenengan juga berkepercayaan atau agama Islam ya. Tapi jenengan seolah-olah bertanya kepada saya tentang semua ini. Saya takutnya nanti saya sudah menjawab panjang lebar tapi jenengan malah tertawa. Karena saya rasa jenengan lebih paham dan jenengan lebih pandai daripada saya.